أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا حول ولا قوة إلا بالله. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin mengenalkan tentang bagaimana kita membaca situasi akhir bulan Hijriyah. Sengaja ini saya majukan jadwalnya karena kita akan mencoba menghitung manual dan kita perlu waktu lama beberapa kali pertemuan, sehingga penghitungan waktu sholat yang kemarin jadwalnya itu lebih dulu ketimbang menghisap awal bulan Hijriyah, itu saya anggap cukup dulu di waktu zuhur. Nanti kita bisa lanjutkan, mengingat pentingnya pemahaman kita tentang bagaimana mengetahui waktu awal bulan yang kadangkala menjadi krusial karena menyangkut ibadah kita, utamanya ibadah puasa Ramadan, kemudian sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Sebagaimana sudah saya posting dalam grup, dan alhamdulillah sekarang sudah di print out dan teman-teman sudah pegang, saya mencoba untuk memberikan pemahaman awal tentang bagaimana menghitung atau mengkonversi waktu Hijriyah ke waktu Masehi. Nah, sebelum kita menghitung kapan perubahan tanggal di bulan Hijriyah, kita harus paham dulu konversi waktu antara tahun Hijriyah dengan tahun Masehi. Ini contoh yang saya angkat adalah bulan puasa Ramadan pada tahun 1445 Hijriah. Sama seperti menghitung waktu sholat, ada data awal tentu saja yang harus kita catat terlebih dahulu. Yang pertama, di mana kita akan menentukan titik ketinggian hilal berdasarkan koordinat markas kita. Misalnya kalau kita anggap pendopo ini sebagai matla atau tempat terbitnya hilal, maka kita akan menjadikan titik koordinat markas ini sebagai data, ya, data untuk menghitung berapa ketinggian hilal pada koordinat ini. Biasanya kalau mau faktual karena terkait dengan ru'yatul hilal, itu koordinat yang paling baik atau markas yang paling baik itu adalah markas yang berada di sekitar pinggir laut. Saya biasanya menggunakan cabang Al-Khairiyah di Karangsuraga, di daerah Anyer, ya, di daerah Anyer. Alhamdulillah kita punya cabang Al-Khairiyah di sana, dan itu saya jadikan sebagai titik markas untuk melihat berapa ketinggian hilal pada awal atau menjelang bulan Ramadan. Apakah ketinggian hilal saat itu sudah mencukupi sesuai dengan kriteria MABIM. MABIM itu singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yaitu tinggi hilal 3 derajat, kemudian sudut elongasinya 6,4 derajat.
Bila mana hilal memiliki ketinggian 3 derajat dan sudut elongasinya 6,4 derajat, maka menurut ketentuan Mabim yang baru, esok hari itu sudah berganti tanggal atau sudah masuk tanggal 1. Kalau kita melakukannya menjelang akhir bulan Sya'ban, maka esok hari itu sudah bulan puasa. Kalau kita melakukannya menjelang akhir bulan Ramadan, maka esok hari itu sudah lebaran. Gitu. Namun kalau kurang, nah persoalannya kalau kurang nih, kalau kurang dari 3 derajat, maka sangat mungkin terjadi perbedaan untuk menentukan tanggal 1 awal bulan Hijriah tersebut. Kalau bicaranya tentang tanggal 1 Ramadan, maka antara Muhammadiyah, kemudian NU ataupun pemerintah mesti terjadi perbedaan waktu untuk masuknya tanggal 1. Sekalian kalau mau misalnya hilal di bawah ufuk, itu pasti semua sepakat bahwa besok hari belum berubah tanggal atau belum masuk tanggal waktu kalau hilalnya di bawah ufuk, atau sekalian hilalnya di atas ufuk dengan ketinggian lebih dari 3 derajat dan sudut elongasinya lebih dari 6,4 derajat. Itu hampir bisa dipastikan, kecuali NU yang harus ru'yatul hilal, harus benar-benar melihat hilal lebih dulu. Perubahan tanggal itu bisa serempak sama keesokan hari. Nah, yang memungkinkan berbeda itu kalau ketinggian hilal itu kurang dari 3 derajat. Di atas ufuk tapi kurang dari 3 derajat. Itu yang memungkinkan terjadinya perbedaan di antara umat Islam dalam menentukan kapan masuknya tanggal 1 awal bulan Hijriah. Nah, yang pertama teman-teman harus pahami dari menghitung hisab awal bulan Hijriah adalah kita mengkonversi dulu tanggal 29 bulan Hijriah berjalan. Kalau kita misalnya mau menghitung bulan Ramadan, maka yang kita hitung adalah tanggal 29 bulan Sya'ban. Tanggal 29 bulan Sya'ban. Kalau kita mau menghitung awal bulan Syawal, maka yang kita hitung adalah tanggal 29 bulan Ramadan. Nah, tentu saja kita harus tahu juga nanti kapan ijtima atau terjadinya konjungsi. Terjadinya konjungsi antara matahari, bulan ketika dilihat dari bumi. Nah, untuk mengetahui itu maka kita harus mengkonversi tanggal 29 bulan Hijriah ke tanggal bulan dan tahun Masehi. Nah, di sana teman-teman bisa lihat pada printout yang sudah diberikan tadi, misalnya konversi tanggal 29 Sya'ban 1445 Hijriah ke Masehi. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus pahami dulu bahwa bulan Masehi ini dia punya daur, punya siklus. Daur itu siklus ya, perputaran waktu itu kurang lebih selama 30 tahun. 30 tahun siklus daur bulan Masehi itu akan mengalami penghitungan awal. Setelah 30 tahun ganti lagi, 30 tahun ganti lagi. Itu bulan Komariah. Kalau bulan Masehi berapa tahun daurnya? Berapa tahun? Bulan Masehi. Perputaran waktunya, siklusnya berapa tahun sekali? Kalau bulan Komariah itu 30 tahun sekali. Kalau bulan Masehi berapa tahun sekali?
12 bulan. Kapan tahun kabisat itu terjadi? Tahun kabisat. Kabisat. Kabisat itu Hah? Udah pernah dengar belum apa itu tahun kabisat? Baru dengar. Pernah nggak tahu kalau tanggal di bulan Februari itu kadang 28, kadang 29? Iya. Oh iya, 4 tahun sekali. Jadi 4 tahun sekali bulan di tahun Hijriah, di tahun Masehi, ya, itu mesti ada perubahan daur, perubahan siklus. Karena itu di tahun keempat biasanya, ya, bulan Februari tanggalnya menjadi tanggal sampai tanggal 29, 28, 28, 28, kemudian 29. Setelah itu kembali lagi 28, 28, 28, 29. Jadi siklus atau daur perputaran tahun Masehi itu 4 tahun sekali. Itu terkait dengan tahun kabisat. Nah, sekarang coba dilihat itu. Kita ingin mengkonversi tanggal 29 Sa'ban 1445 Hijriah ke Masehi. Waktu yang telah dilalui, waktu yang telah lewat. Ya, waktu yang telah lewat maksudnya itu sebanyak 1444 tahun. 1444 tahun lebih 7 bulan lebih 29 hari. Caranya maka 1440, wah ini salah nih, ada yang kurang nih. 44 tahun itu 44 tahun itu dibagi 30 tahun. Coba dihitung dengan kalkulator. 1444 dibagi 30 tahun sama dengan berapa? 1444 dibagi 30 tahun 48,1. Kita ambil 48-nya. Berarti 48 siklus. Ya, 48 siklus. Sekarang 48 dikali 30 berapa hasilnya? 144. Nah, 1440. Kalau tadi 1444 berarti sisanya berapa tahun lebihnya? Lebihnya berapa tahun? 4. Kan kalau 1444 dibagi 30 kan tadi 48,1. Kita ambil yang genapnya 48. Nah, 48 dikali 30 tahun sama dengan 1440. Maka ada sisa tahun 4 tahun. Maka ditulislah 48 siklus lebih 4 tahun. Lalu kita turunkan kembali 48 siklus itu, ya, 48 siklus itu dikali 10.631. 10.361. Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi, karena siklus tahun Hijriah itu terjadi selama 30 tahun, maka angka 10.000
1361 itu adalah dari setahun Masehi berapa? 365. Kalau Hijriah berapa? Hijriah berapa? Hah? Bedanya berapa antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah? Berapa hari biasanya setahun? Kan sering maju ya Lebaran ya. Tadinya misalnya Desember, kemudian pertengahan Desember, awal Desember, lalu nanti ke November, terus berapa hari kira-kira? Pernah itu enggak? 11 hari kurang lebihnya. Setahun antara tahun Komariah dengan tahun Masehi itu selisihnya setahun 11 hari. Maka kalau kemarin Lebaran misalnya tanggal 30 April misal nih, 30 April. Maka Lebaran tahun depan kurangi kurang lebih 11 hari. Berarti tanggal berapa April? Lebaran tahun ini misalnya 30 April. Maka tahun depan Lebarannya tanggal berapa? 19. Kurangi kurang lebih 11 hari. Itu perkiraannya. Jadi selisihnya antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu kurang lebih 11 hari. Lebih pendek Hijriah. Ya, lebih pendek Hijriah. Nah, 10.631 itu adalah jumlah 30 tahun dikali ya. Nah, oh ya, perlu saya sampaikan, ini sama seperti tahun bulan-bulan dalam tahun Masehi itu ada bulan-bulan di mana tahun Hijriah itu ada yang Kabisat, ada yang Basito. Oke. Nah, selama 30 tahun itu yang 19 tahun ya, ada yang 19 tahun usia harinya 354. Catat itu, 19 tahun 354. Catat nanti dihitung. 19 tahun yang usia harinya 354 hari. Ya. Ya. Nah, yang 11 tahun itu usia harinya 355 hari. Sekarang tinggal dikali lalu dijumlah. 355 kali 11 sama dengan berapa? Lalu 354 dikali 19 sama dengan berapa? Yang 354 itu 6.720. Ditambah dengan Ditambah yang 11 kali 355. 10.631. Ya, jadi 10.361 itu adalah jumlah total selama 30 tahun hari di tahun Hijriah. Ada yang masih bingung? Tahu ya, 631 itu adalah jumlah hari selama 30 tahun Hijriah, di mana 19 tahunnya usia hari itu adalah 354 dan 11 tahun diantaranya berusia 355 hari. Jumlah total keseluruhannya adalah 631. Lalu dikali siklusnya berapa kali tadi? Kan 48. Ya. Tadi kan siklusnya 48. 1444 dibagi 30.
siklus, mendapatkan hasil 1440 lebih 4 tahun. Lalu sekarang kita detailkan yang 1440, yaitu 48 dikali 10.631 hari. Ya, kali 10.631 hari. Ya. Hasilnya 510.288. Nah, itu seperti yang ada di bagian kanan kolom itu. Hasilnya 510.288 hari. Oke. Kemudian tadi kan sisa 4 tahun tuh. Ya. Sisa 4 tahun. Lalu 4 tahun ini kita breakdown, kita pecah lagi hitungannya. Ya, kita pecah lagi. Maka 4 tahun itu sama dengan 4 dikali 354 ditambah 1 hari. Karena usia tadi berapa? Bulan Hijriah berapa usianya? Setahunnya 354. Nah, persoalannya selama 4 tahun itu ada tahun kabisat. Ada tahun kabisat. Nah, karena itu satunya itu adalah tahun kabisat. Tambahannya 1 tahun itu kabisat. Berarti 4 dikali 354 usia dari tahun Hijriah ditambah 1. Karena dari 4 tahun itu ada tahun yang kabisat. Jadi ditambah 1. Berapa hasilnya? 4 dikali 354 ditambah 1 hari 1417. Oke, sesuai ya. 1417. Itu tadi udah kita hitung tuh selisihnya 4 tahun. Lalu yang 7 bulan. Ya, 7 bulan. Yang kita hitung, ingat, ini hari, tanggal, hari, bulan, dan tahun yang telah lalu ya. Hari, bulan, dan tahun yang telah lalu. Kita sedang menghitung hari, bulan, dan tahun yang telah lalu. Untuk mengkonversinya dengan nanti tahun Masehi. Nanti di belakang kita akan ketemu logikanya. Oke, 7 bulan. Yang harus teman-teman ingat, ini pendekatan takribi ya. Bulan Hijriah itu tidak sama dengan bulan-bulan Masehi. Kalau bulan-bulan Masehi tanggal pasti tidak akan berubah. Jumlah hari dalam bulan Masehi itu sudah pasti, kecuali tadi di tahun kabisat. Bulan Februari yang biasanya 28 menjadi 29. Tapi untuk bulan-bulan Komariah ini tidak pasti. Tapi yang bisa dipastikan sebagaimana disampaikan oleh Tuhan dalam Al-Qur'an itu antara 29 dan 30 hari. Tidak ada di bulan Komariah yang umurnya lebih dari 30 hari. Nggak ada tanggal 31. Atau kurang dari 29 hari yang nggak ada tanggal 28. Tapi kalau di bulan-bulan Masehi itu kan ada yang bulan usianya cuma 28 hari. Dan ada juga bulan yang usianya lebih dari 30 hari, 31. Nah, dalam bulan Komariah itu tidak lebih dari 30 dan tidak kurang dari 29 hari. Nah, persoalannya secara adat bulan Komariah itu dia kalau bulannya genap, misalnya bulan kedua, maka biasanya tanggalnya ganjil. Artinya cuma sampai tanggal 29.
Kalau bulannya ganjil, nah itu nanti tanggalnya genap sampai tanggal 30. Misalnya tanggal bulan Muharram berapa hari? Perkiraan. Muharram bulan keberapa? Pertama. Bulan pertama. Kan ada singkatannya tuh. Coba. Apa? Ah. Musa, Muharram, Safar, terus Robiul Awal, Rabiul Tsani, Juju, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, terus Rosa, Rojab, Sa'ban, Dzulhijjah. Enggak, oh ya, benar. Rosa lagi, Ramadan, Syawal, baru Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, Muharram bulannya genap apa ganjil? Ganjil, karena bulan ke-1. Nah, biasanya tanggalnya sampai tanggal 30. Nah, itu kita hitung kebiasaan. Lalu Safar, bulannya genap ganjil? Genap, biasanya tanggalnya cuma sampai tanggal 29. Kan dari 29 sampai 30 itu rata-rata bulan Hijriah. Ya. Oke, kita kembali ke hitungan. Nah, sekarang 7 bulan. Lebihnya kan 7 bulan. Kan yang kita mau hitung bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban bulan keberapa? Tadi Musa, Roro, kemudian Juju, Rosa. Berarti Sa'ban bulan ke-8. Berarti kalau kita mau menghitung bulan ke-8, bulan yang sudah lalu berapa bulan? 7 bulan. Ya, berarti di situ lebih 7 bulan. 7 bulan ini sama dengan 4 kali 30 hari. Ya, di 7 bulan itu ada bulan yang umurnya 30 hari. Sebanyak berapa bulan? 4 bulan. Kemudian ada usia bulan yang umurnya 29 hari. Berapa bulan? 3. Ya, berarti 4 kali 30 ditambah 3 kali 29. Hasilnya berapa? 207 hari. Nah, sekarang karena kita mau menghitung di akhir bulan itu, menjelang akhir bulan itu kita tetapkan tanggal 29. Jadi kalau mau ru'yatul hilal jangan tanggal di 30, tanggal 29. Tujuannya apa? Biar kita tahu apakah tanggal 29 sore hari ini sudah terakhir, besok masuk tanggal 1, atau besok masih tanggal 30. Jadi jangan salah, yuk ru'yatul hilal tanggal berapa? Tanggal 30. Gak usah diruqyat, kalau udah tanggal 30 ya besok pasti tanggal 1 gitu. Jadi kalau melihat ru'yatul hilal, mau menghisab hilal itu mesti di tanggal 29 untuk memastikan apakah ini hari terakhir di bulan Sa'ban atau besok masih bulan Sa'ban tanggal 30 gitu. Sama kayak bulan Ramadan juga sama untuk menentukan tanggal 1 Syawal. Apakah tanggal 29 sore hari ini kita puasa terakhir, besok lebaran, atau besok masih puasa gitu. Jadi harus di tanggal 29. Karena tanggal 29 lalu kita masukin 29 hari. Lalu jumlah semua nih hari-harinya. Dari 8 siklus yang jumlahnya 510 288 hari, kemudian 4 tahun sejumlah 1417 hari, lalu 7 bulan sejumlah 207 hari, dan terakhir 29 hari. Totalnya berapa? Ya. Ya, 511.941 hari. Nah, ini dianggap sebagai jumlah pertama dari total hitungan tahun
tahun Hijriah. Kemudian ini ada selisih kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Tahu nggak selisih Masehi dengan Hijriah maksudnya apa? Duluan mana kalender antara Masehi dengan Hijriah? Bulan Masehi. Nah, karena duluan Masehi kan ada selisihnya nih. Nah, selisihnya itu sebesar 227 hari. 227.016 hari. Itu selisihnya. Selisih antara tahun Masehi ke tahun Hijriah. Lalu ada anggaran Gregorius karena ada perubahan tanggal ya. Saat itu yang kemudian diinput untuk ditambahkan sebanyak 13 hari. Ini kita jadikan sebagai variabel tambahan. Nah, jumlahnya antara hari pada tahun Komariah dengan selisih kalender Masehi dan Hijriah plus tambahan Gregorius itu totalnya sebanyak 738.970 hari. Itu totalnya. Nah, dari itu, data-data itu jumlah yang pertama ya di tahun Hijriah itu, kita ingin mencari harinya sekarang, hari apa? Jumlah total ke atas. Oh, ditambah. Iya. Total antara tahun Hijriah, kemudian total tambahan antara selisih hari Masehi kepada Hijriah dan tambahan Gregorius. Itu total semuanya adalah 738.970 hari. Nah, sekarang kita ingin tahu itu jatuhnya di hari apa? Tanggal 29 Syakban. Nah, tanggal 29 Syakban itu nanti jatuh di hari apa? Nah, caranya jumlah pertama yang saya blok itu, jumlah pertama yaitu sebanyak berapa? 511.941 ya, 511.941 hari dibagi 7 karena jumlah hari kan seminggu ada 7 hari. Oke. Coba dihitung. Berapa dibagi 7 sama dengan berapa? 73.134. Ada lebihnya dia. Enggak, ditulis dulu di situnya. Tepatnya berapa dulu? Hasilnya berapa? 73.134,4282. Nah, yang komanya dihilangin. Ya, yang desimalnya dihilangin. Coba dikali yang 73.134. Hasilnya berapa? Dikali 7. 73.134 dikali 7 sama dengan berapa? Nah, bukan koma itu ya. 511.938. Berarti lebih berapa? Kan tadi 941. Lebih berapa? Lebih 3. Ya lebih 3. Ya kan 41. 38 ke 41. Lebihnya 3. Nah, untuk mengetahui hari apa, 3 itu dihitung dari hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu. Maka hari itu harinya hari Minggu. Nah, kadang-kadang kita kan sering juga tuh menghitung hari pasaran. Nah, ini buat nanti belajar naktu juga nih. Ya, mau nikah, dihitung naktunya dulu. Yang pas hari apa nih? Ya kan, biar jodohnya langgeng. Biasanya kan begitu tuh. Nah, itu bisa dari situ nanti hari pasaran. Oke, bagaimana caranya? Pasaran hari itu ada berapa? Hari pasaran ada berapa? Nggak ada 7. Ada berapa? Hari pasaran
Legi, pon, pahing. Ya itu apa sih Pak itu Pak? Nah, itu namanya hari pasaran. Kliwon gitu. Iya, Kliwon. Paling takut Jumat Kliwon ya biasanya ya. Identik dengan hal-hal yang mistis. Nah, itu. Ya, legi, pahing, pon. Apalagi? Wage, Kliwon ya. Oke. Nah, sekarang 511.941 itu karena hari pasaran ada 5 dibagi 5, hasilnya berapa? 102.388. Oke, sekarang itu dikali 5. Sama aja. Enggak, ada lebihnya lah. Oh iya. Kali 5 Pak. Iya. 4 kosong. Iya. Enggak. 40 lah. 4 kosong dong. 1 940. Ngitungnya gimana yo? 102 388 kali 5. Iya. Ada kosong. AP-nya berarti. Oh, nggak muat desimalnya, nggak buat banyak kali. 102,38802. Apa sih yang ini Pak? 5 yang atasnya kalkulator itu 102,3882. Iya, yang koma. Jadi gini. 102, coba 102.388 dikali 5. 511.000 Iya 40. Oh, no, nggak pakai kosong no. Saya bingung kosongnya digondol sama siapa. biasa di pakai kalkulator itu Pak. Saintifik, ya nggak usah. Ini mah hitungan biasa. Ini mah hitungan biasa ini, bukan saintifik. Pak bener Pak, tadi salah. Ya benar. Oh benar. Ya. Berarti lebihnya berapa? 1. Karena lebihnya 1, sedangkan kita menghitungnya itu dari legi. Ya udah langsung ahad legi. Jadi tanggal 29 Saban 1445 itu jatuh pada hari Ahad, pasarannya legi. Jadi kita bisa menghitung nih 10-20 tahun ke depan bisa kita hitung. Jatuhnya tanggal sekian hari apa? Bisa kita hitung dengan cara ini. Atau ulang tahun kita 10 tahun ke depan jatuhnya di hari apa? Bisa dihitung dengan ini. Gitu. Nah, kalau seperti itu Pak, yang tanggal 29 Februari itu kan lahir. Iya. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Dia punya nggak nambah-nambah Pak. Berarti dia ulang tahunnya 4 tahun sekali. Harusnya kalau dia lahir di tanggal 29, kalau dia umurnya 16 tahun, harusnya umurnya berapa tahun? 4 tahun. Ya Allah. Kasihan amat. Kan kali 4 kali 4 16 kan? Jadi dia 4 kali ulang tahun, tapi usianya sudah 16 tahun. Oke, sekarang jumlah yang kedua yang saya blok itu. Ya. 738.970 dibagi 1461. Nah, 1461 ini apa? Dari mana dapatnya kira-kira? Kok tiba-tiba muncul 1461? Dari mana itu? Ada yang tahu nggak? Coba dipikirin dulu itu. Kalau tadi kan di atas 10.631 dari mana? Nah, itu kan akhirnya saya jelaskan. Sekarang kalau 1461 itu dari mana? Coba diperkira-kirakan, ayo, dari mana? Kunko. 500 ini kan.
Tahu nggak? Siklus tahun Masehi berapa tahun tadi? 4 tahun, ya kan? Nah, itu berarti 1461 itu adalah jumlah hari dalam satu siklus. Coba. Jadi jumlah hari dalam satu siklus kayak tadi di atas 10.631 itu jumlah hari dalam satu siklus tahun Hijriah. Kalau ini 1461 jumlah hari dalam satu siklus tahun Masehi atau Syamsiah. Coba dihitung. Masehi jumlah tahun kabisatnya berapa? 360. Kabisat tambah 1. 366. Berarti 1 kali 366. Kemudian yang usianya 365 hari atau basito itu berapa? Kan 3. Berarti 365 dikali 3 ditambah 366 tambah 1. Berapa sama dengan? Berapa pasnya? Ya. Jadi tahu ya, 1461 itu adalah jumlah hari dalam satu siklus. Jumlah hari dalam satu siklus tahun Masehi. Oke, sekarang kembali ke print out. 703 nih. Sini. Kan nih, kalau misalnya Masehi itu kan yang karena tahun kabisat kan, yang 4 tahun sekali. Nah, kalau Hijriah itu ada 30 tahun sekali kan? Iya, 30 tahun sekali. Itu kita 30 tahunnya apa? 30 tahunnya? Iya. Dari ini. Dari awal 30 tahun, 30 tahun, 30 tahun, siklusnya gitu. 30 tahun. Karena dia jumlah kabisatnya sama basitohnya ada 19. Tadi saya katakan ada yang 19 tahun itu jadi ketemu dari awal lagi itu selama 30 tahun. Kalau masih kan gampang, pokoknya 4 tahun sekali mesti kabisat. Setelah itu ngulang lagi dia tanggalannya. Berarti Februari 28, 29, ngulang lagi 28, 29. Begitu terus ngulangnya di 4 tahun sekali. Kalau tahun Komariah itu 30 tahun. Karena apa? Ada yang 19 tahun itu nanti kabisat, ada yang 11 tahun itu basito. Makanya di jumlah 19 tahun sama 11 tahun menjadi 30 tahun. Nah, udah 30 tahun tuh baru nanti ngulang lagi, dia ngulang terus per 30 tahun sekali. Untuk pembuatan 30 tahun itu ada kapan dan bagaimana caranya, Pak? Maksudnya apa nih? Kan 30 tahun itu kan pasti ada sebenarnya ada kan, Pak? Rancangannya. Kenapa 30 Itu tahun? kapan dan bagaimana caranya, Pak? Oke. Kalau sekarang saya tahun Hijriah 1, 30 tahun kemudian, selama sepanjang 30 tahun itu, ya, selama 30 tahun itu masuk dalam satu siklus. Caranya kalau dia dibagi 30, sisanya ya, misalnya tahun acak deh. Tahun berapa sebut? Sebut, coba tahun berapa? Tahun Hijriah, tahun berapa? 50 Hijriah. 60 Hijriah dibagi 30 dapat berapa? Ya, 1 kan. Nanti ada komanya tuh kan. Nah, komanya itu lebihnya berapa? Berarti kalau 30 berarti tahun berapa? 50. Berarti ada lebih 20 tahun. Sama hitungnya tinggal kayak gini aja. Dibagi 30 caranya. Kalau tadi kan dibagi 4, caranya dibagi 4. Ini dibagi 30. Gitu. Dibagi 30 lalu nanti kita hitung nih. Setelah dibagi 30 kan ada 19 tahun yang kabisat, ada yang 11 tahun yang basito. Nah, nanti catat ini ya. Jika kalau dibagi 30 tahun ada bilangan sisanya 2, 5, 7, 10, 12, 15, 24, 26, 29. Sisanya nih, ya,
maka dia harus ditambah 1 hari. Misalnya taruhlah tahun 61 Hijriah dibagi 30 kan 2. Ya, sisa tahun berapa? 1. Berarti nggak perlu ditambah. Tidak perlu ditambah tahun kabisat. Tapi kalau tahun 62 Hijriah kita bagi 30. Dapat 2 sisa. Nah, berarti tambah 1 tahun kabisat. Enggak, karena ketentuannya kalau kita bagi 30, sisanya itu ada 2, maka berarti tambah 1 tahun kabisat. 1 hari. Karena dia tahun kabisat tuh, mesti ada tahun kabisatnya di antara itu. Gitu. Nah, tadi saya bilang, kalau dibagi 30, tersisa 2 tahun, ya, tersisa 2 tahun, kemudian 5 tahun, 7 tahun, yang tadi saya sebut tuh, terus 10, 12, 15, 18, 21, kemudian 24, 26, 29, itu berarti ditambah 1 tahun kabisat. 1 tahun kabisat. 1 hari, karena di tahun itu berarti ada tahun kabisatnya. Gitu. Saya tadi kan 62 dibagi 30, sisa 2. Nah, sisa 2 itu berarti harus ditambah 1 hari. Kenapa? Karena setelah dibagi 30 sebagai siklus tahun Hijriah masih tersisa 2 tahun. Nah, di antara 2 tahun itu ada tahun kabisatnya. Tambah 1. Kalau tahun Masehi kan gampang. Dibagi 4 saja. Bisa dibagi 4, maka itu tahun kabisat. Tahun yang bisa dibagi 4 itu tahunnya tahun kabisat. Nah, kalau tahun Hijriah bagilah dengan siklus. Ya, bagi dengan siklus tahunnya 30 tahun. Sisanya berapa? Hah? Nggak paham. Oke. Baik, saya bilang acak tahun berapa, yo? 45. Jangan 45 yang banyak. Nggak apa-apa, biar paham dulu. Berapa hari nih? Sisanya berapa hari? Sisanya berapa tahun? 2 tahun. 15 tahun. Gimana? Emang cuma gini jelas. Kan 75. Iya. 75 Hijriah berarti kan 75 tahun Hijriah. Ya kan? Kita ingin mengetahui berapa tahun kabisat pada selama 75 tahun ini. Ya. Maka caranya adalah dengan membagi siklus tahunan Hijriah. 75 tahun. Ini kan tahun Hijriah nih. Iya. Ini kasih soal paham dulu nggak nih? Ya. Tahun 75 Hijriah. Ya. Dibagi 30 sebagai siklus tahun Hijriah. Hasilnya 2. 2,5 Pak. 0,5 Komanya hilangin. Komanya nggak usah dihitung. Oh iya siap. 25 dong. Koma itu nggak ada artinya. Angka di belakang koma Nanti kita akan jadikan itu sebagai sisa atau lebih. Jadi kan dapat 2 nih. Iya. 2 kali 30 berapa? 60. 60. Sedangkan yang kita pengen cari 75. Berarti kurang berapa tahun? 15. 15. Nah, sekarang 15 itu tadi berapa lebihnya? 2. 5. Bapak itu nentuin 25 itu dia gimana? Itu udah rumus. 2, 5, 7, 10. Pokoknya kalau dibagi 30 sisanya 2 tahun. Atau sisanya 5 tahun. Atau sisanya 7 tahun. Tadi yang saya sebut tuh udah jatuh tuh. Iya, 2, 5, 7, 10, 24, 26, 29. Nah, 2, 5, 7, 10, 24. 22 dulu. 22 dulu nggak? Tambah berapa? Ah, Supaya tadi. 25, 60. Tadi ada ketinggalan dikit, Pak. Coba Bapak apa ya? Semuanya itu 19 tahun. Iya. Ya. Oke, dicatat ya. Iya, Pak.
Pokoknya kalau udah dibagi 30, sisanya berapa? Nah, lihat, sisa tahunnya ada berapa? Catat. 21, 24, 26, 29. Harus ditambah satu ya, Min, ya? Ya. Itu karena tahunnya tahun kabisat. Makanya ketika seperti ini, kan tahun kabisat ada di selisih 2. 5 di tahun kelima nih ya. Di tahun keberapa lagi? 27, 7, 10, 10, 12, 12, 15, 15, 21, 17, Tadi nggak 18, 18, 17, 18, 21, 21, 24, 26. 26 ada? ada Pak, 26 sampai 29. Oke, 26, 17 nggak Nggak ada. ada. Ada aja 18. 15, 18. Ya, selalu baik. 18, Nyambung baik. Selalu sih ya sangat Berarti itu udah 21, 24, 24. 26. Beli deh. Sampai. Ini Iya. dibagi 30 sebagai siklus tahunan, dapatnya 2. Sisanya 15 tahun, kan baru 75 totalnya. Nah, sekarang lihat, 15 itu ada di mana? Di Ada di situ, situ. Pak. Tinggal dihitung. Ini tambah 1 tahun, nggak Iya, bisa. 1. Tambah 1 hari. Ini tambah 1 hari. Ini tambah 1 hari, tambah 1 hari, tambah 1 hari, tambah 1 hari. Berarti totalnya tambah berapa hari? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti tahun kabisatnya ada 6 hari yang menjadi tambahan. Kan semuanya 30 tahun nih. Iya. Tahun kabisatnya ada di bulan apa, tahun berapa aja, yaitu tahun kedua, kelima, ketujuh, 10, terus sampai 19 tahun. Iya. Kalau ketemu tahun-tahun itu berarti itu tahun kabisat, harus ditambah satu. 1 tahun namanya. Hah? Tambahin 1 hari 1 tahun. Hari. Banyak kan? Kayak Masehi kan? Iya. Itu kan tambahannya ada di tanggal 29 Februari. Iya. Tapi kan per 4 tahun kan? Iya, Pak. Jadi kalau udah 4 tahun mesti nambah 1 hari. Hari. Kalau ini, kalau sudah lebih 2, Iya. nambah 1. Kalau lebihnya 5, berarti tahun kabisatnya nambah 2. 2. Kalau lebihnya 7, tahun kabisatnya 3. terus begitu. Pak, kalau lebihnya contohnya yang nggak ada di situ, Pak. Berarti itu tahunnya tahun Nggak ada. tahun Basito. Nggak perlu ditambah hari kalau tahun Basito. Mah. Kan acuan kita hitungannya tahun Basito 355 hari. Ternyata ini ada tahun kabisatnya, tinggal dihitung saja tambahannya berapa hari. Kalau misalnya kayak ini, ya kan ada di 15 nih. Iya. Ada 15 tahun lebihnya. Dari 15 tahun itu ada 6 tahun yang tahunnya tahun kabisat, berarti ada tambahan 6 hari. Paham nggak? Paham, Pak. Berarti kalau nggak ada dari situnya Makanya saya pasti bilang, tambah ya. iya. Acak tahun berapa? Iya. Udah 75, sekarang tahun berapa lagi coba? 183. 183. 83. Tanggal 2 di situ. Oke. Sekarang 183 dibagi 30 dapatnya berapa? 6. Jangan komanya nggak usah. 6. 6, berarti 6 kali 18. 6 kali 30 dong. 6 Kali kali 30. sorry salah. Ini dulu 30, ya kan? Iya, Kan dapatnya 6. Sekarang 6 kali 30, 180. Sisanya berapa? 3. Berarti tambah? Enggak ada. Tambah, karena kan lebih 1 kan. Oh iya, Pak. Satu tuh. Bisa tuh, Pak. Iya. Kan kalau lebihnya 2 tahun tambah 1. Iya. Lebihnya 3 tahun kan di tahun ketiga tahun Basito nggak perlu ditambah. Iya. Berarti Tambah sama satu. kan? Enggak, maksud saya Ditambah 1. kan dengerin, tanggal 1 tahun ke-1 itu tahun Basito. Ya,
Pak. Oke, nggak ada tambahan. Iya. Tahun kedua, tahun kabisat. Iya. Berarti ada tambahan 1. Ada. Tahun ketiga, tahun Kasito. Kasito. Nggak usah. Nggak usah, iya betul, nggak usah. Tapi kan dia melewati Melewati tahun apa? kedua. Kalau melewati berarti ditambah. Tambah. Tiga itu melewati 2. Oh iya, berarti kalau melewati itu ditambah. Ini ditambah. Pak, pertanyaannya gini Pak. Kalau udah ada siklusnya, kenapa ada witri hilal Pak? Kenapa? Kalau udah ada siklusnya, kan tanggal-tanggalnya kan? Kenapa harus ada witri hilal? Iya. Kenapa Pak? Itu terkait dengan dalil. Sumu liru'yati waqtiru liru'yati. Atau paman sahida minkum syahra Buat memastikan gitu Pak. ya, untuk memastikan atau bahasa ilmiahnya memverifikasi. Yes. Jadi tahun-tahun siklus 30 tahun ini belum tentu akurat gitu Pak. Bukan, ini belum ada kaitannya dengan hilalnya. Ini baru kita menghitung konversi antara tahun Hijriah ke tahun Masehi. Iya. Nanti kalau kita sudah tahu kan kita mau cari tanggal 29 Syakban itu di tahun Masehinya tanggal berapa. Supaya saat kita memantau hilal kita tidak salah. Iya. Jangan sampai kita memantau hilal di tanggal 30 tadi. Ya kan? Kalau tanggal 30 ya pasti besok ganti tanggal. Karena tanggalan dalam bulan Hijriah itu hanya 29, 30 hari. Sehingga kalau kita ingin mewaspadai besok mulai masuk tanggal 1 atau belum di tanggal 29. Kita lihat nih ketinggian hilal berapa. Oh, 3 derajat. Kalau menurut pemerintah 3 derajat berarti besok sudah ganti tanggal. Atau Muhammadiyah sama, besok sudah ganti tanggal. Menurut NU belum, harus diverifikasi langsung dengan melihat hilal. Itu maksud saya. Nah, ini kita belum sampai ke sana. Kita baru ingin mengkonversi tanggal di bulan Hijriah kepada tanggal di bulan Masehi. Nah, kembali ke sini, jadi kita lihat sisanya berapa. Bukan berarti ketika sisanya 3 itu tidak perlu ditambah. Karena dia ada di 3, kan dia melewati 2 nih. 2 kan nambah 1, tetap nambah 1 dia. Bapak kalau misalnya di 9 gimana? Sisanya 9. Sisanya 9. Tambah aja tuh. Tambah. 1, 2, 3. Berarti nambah 3 hari. Memang di 9-nya dia nggak perlu ditambah karena 9 itu basi bukan kabisat. Tapi kan di tahun ke-9 itu ada 3 tahun yang kabisat, yaitu tahun kedua, tahun kelima, dan tahun ke-7. Maka harus ditambah 3 hari itu. Itu caranya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya. Jadi tadi pertanyaannya, kalau nggak ada di situ hitungannya berarti tahunnya tahun Basito. Di tahun itu memang tidak ditambah, tapi dia melewati tahun kabisat nggak? Kalau dia melewati tahun kabisat ya harus ditambah berapa tahun kabisat yang dilewati. Kalau misalnya ada di 22 misalnya, berapa tahun kabisat yang dilewati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti nambah 8 hari. Di tanggal 22-nya nggak perlu ditambah karena 22-nya Basito. Memang kalau seperti orang yang berbeda itu anggarannya tidak menggunakan cara ini. Cara ini, Tapi kenapa bisa beda gitu? nah itu nanti perbedaannya pada berapa ketinggian hilal. Misalnya, kita tahu salah satu ulama besar di Banten, siapa? Abuya tadi. Beliau itu menetapkan ketinggian hilal pada 7 derajat. Jadi kalau hilalnya ada di 5 derajat, beliau mengatakan besok masih bulan berjalan. Karena Syakban nih, tanggal 29. Begitu dilihat ketinggian hilal 5 derajat. Kata beliau, besok masih bulan Syakban. Tapi kalau kata pemerintah, besok sudah masuk tanggal 1. Karena pemerintah batasnya di 3. Atau di Cibubur misalnya, Cibubur menetapkan 2 derajat. Yang tadi 7 derajat.
Muhammadiyah tidak menghitung berapa ketinggian derajat yang